Salam damai sejahtera untuk kita semua. Nama saya Nike Nadila Koten, nomor induk mahasiswa 21913787. Saya mahasiswa semester 2 dari Sekolah Tinggi Teologi Indonesia bagian Timur Makassar yang mengambil rekomendasi dari Gereja Masehi Injili di Timor. Dalam video saya yang pertama ini, saya akan menyampaikan materi-materi yang sudah saya terima dalam perkuliahan 1 semester dari mata kuliah metode penelitian dan penulisan karya ilmiah. Dan video ini sebagai tugas akhir dari mata kuliah ini dengan dosen pengampu Bapak Pendeta Dr. Bertolomeus Padatu, MTH, MPH. Sebelum kita membahas materi-materi, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dua bagian utama yang harus kita pahami dari metode penelitian dan penulisan karya ilmiah. Poin pertama, apa itu metode penelitian? Metode penelitian sendiri ialah suatu cara atau langkah tertentu yang dipilih secara spesifik untuk memecahkan masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian. Poin yang kedua, apa itu penulisan karya ilmiah? Penulisan karya ilmiah sendiri ialah laporan tertulis yang diterbitkan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seorang peneliti. Ragam penelitian teologi. Yang pertama, penelitian biblika. Penelitian biblika mencoba menafsirkan Alkitab serta akhirnya menghasilkan sebuah temuan atau kesimpulan. Berikut, penelitian sistematik. Penelitian sistematik berorientasi pada doktrin atau ajaran iman terhadap Allah yang disusun sehingga menjadi ajaran yang menimbulkan sebuah pertanyaan. Ada 3 hal dalam penelitian sistematik. Yang pertama, sola gratia, hidup hanya oleh karena anugerah. Sola fide, hidup hanya oleh karena iman. Dan sola scriptura, kekuasaan tertinggi ada pada Alkitab. Yang berikut, penelitian historika. Penelitian sejarah atau suatu penelitian dari bukti-bukti yang sudah lewat. Yang berikut, penelitian pastoral terapan. Penelitian pastoral terapan ialah ilmu teologi yang dimulai untuk ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai pendekatan yang dilakukan. Yang terakhir, pendekatan kontekstual, mencoba mengakukan misi yang sifatnya relevan dengan lingkungan. Yang berikut, prinsip penelitian teologi. Dalam prinsip penelitian teologi, peneliti harus sampaikan sesuatu yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Yang berikut, sampaikan sesuatu sekalipun itu terbuka dan tidak disetujui serta memicu perdebatan. Artinya bahwa peneliti diharapkan untuk terbuka dalam setiap proses penelitian meskipun tidak disetujui. Yang berikut, kerjakan penelitian untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang berikut, selalu bersukacita dalam penelitian, dalam artian bahwa setiap proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti, apapun yang dia alami harus selalu bersukacita. Prinsip penelitian teologi. Poin pertama, berdasarkan masalah, the research problem. Gap atau perbedaan dari teori terhadap suatu fenomena atau peristiwa yang berbeda. Poin kedua, berdasarkan kecintaan untuk mengambil bagian dalam memecahkan suatu masalah. Artinya bahwa dalam melakukan riset atau penelitian berdasarkan sifat atau harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peneliti. Poin ketiga, berdasarkan penyelidikan komprehensif atau secara menyeluruh. Poin keempat, berdasarkan cara tertentu. Tentang metode penelitian dengan cara tertentu, baik secara kuantitatif, yaitu proses penelitian pada pengukuran hasil yang objektif menggunakan analisis statistik. Yang berikut, berdasarkan sikap kejujuran, kehati-hatian yang tinggi serta cermat, seperti pada prinsip penelitian teologi yang sudah kita bahas tadi. Yang berikut, pengembangan ilmu pengetahuan teologi, yaitu suatu temuan yang mengalami pengembangan. Ada juga masalah-masalah yang sering kita temui dalam penelitian teologi. Yang pertama, terjadi perbedaan atau kesenjangan antara apa yang kita harapkan dalam penelitian dengan kenyataannya. Dalam artian bahwa dalam proses penelitian, terkadang yang diinginkan peneliti tidak sesuai. Yang berikut, kesenjangan antara hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya. Yang berikut, terjadi juga kesenjangan antara teori yang satu dengan teori yang lainnya.
Dari sini juga akan timbul pertanyaan atau rumusan masalah. Dan inilah masalah penelitian. Apakah yang akan diteliti? Dan masalah itu bersifat tidak bisa dijawab dengan logika biasa. Ciri-ciri masalah. Yang pertama, isu muktahir atau relevasi aktual. Ciri yang kedua, tidak mudah dipecahkan atau diselesaikan. Ciri yang ketiga, menimbulkan keresahan. Yang berikut, pertanyaan penelitian. Mencari data untuk digunakan, mendeskripsikan dan menjelaskan, serta mencari asal masalah atau rumusan masalah. Setelah ada pertanyaan penelitian, ada juga batasan masalah. Batasan masalah yang pertama adalah mengenai batasan tempat atau luas penelitian. Yang kedua, batasan fokus masalah yang diteliti atau konsep variabel. Yang ketiga adalah batasan waktu, tentang waktu penelitian yang cukup. Dalam artian bahwa penelitian yang dilakukan seseorang peneliti akan diberikan jangka waktu dalam melakukan penelitian. Kita masuk ke yang berikut, ialah tujuan penelitian ilmu teologi. Tujuan dari penelitian ilmu teologi sendiri ialah untuk mencari tahu atau memperoleh jawaban yang selama ini kita tanyakan. Harus bisa melakukan penelitian dengan sungguh-sungguh sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Intinya, memperoleh apa yang ditanyakan dan tujuannya adalah sama. Setelah mengetahui tujuan penelitian, kita masuk kepada cara-cara mengumpulkan data. Ada dua cara dalam pengumpulan data. Yang pertama, cara data primer, yaitu dengan cara mencari data dengan mewawancarai secara langsung. Artinya, peneliti turun langsung ke lapangan untuk mencari data yang diperlukan. Cara yang kedua, data sekunder, dengan cara mencari data secara tidak langsung atau dengan teks atau dokumen. Kita masuk dalam hasil dan pembahasan. Hal mendasar yang harus kita ketahui sebagai seorang peneliti itu ialah hasil dan pembahasan harus saling berkaitan dengan prinsip atau gagasan yang mendasar dengan tema yang kita pilih. Sebagai peneliti, akan tahu cara menyajikan penelitian atau temuan-temuan yang kita dapat untuk mendapatkan hasil yang lebih signifikan, dalam hal ini untuk mengoreksi data dan informasi. Setelah kita tahu hasil dan pembahasan, kita masuk dalam prinsip yang mendasar. Prinsip yang pertama, hasil harus ditulis terpisah dengan pembahasan. Meskipun secara umum hasil dan pembahasan ditetapkan pada bab 4. Namun, jika kita gunakan konsep yang sederhana, maka harus menyatukan saja. Jika kita menggunakan konsep yang lengkap, maka harus memisahkan antara hasil dan pembahasan. Yang kedua, saat menyampaikan temuan, maka kita harus menyampaikan sesuai dengan apa yang kita komitmenkan di awal. Harus sesuai dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Yang ketiga, saat menyajikan riset, kita harus seperti apa yang dosen kita tanyakan pada saat ujian. Jawaban harus sesuai dengan yang ditanyakan dan jawaban harus memuaskan. Artinya, harus membedakan hakikat masalah dengan hasil laporan dari dokumen. Di sini kita akan melihat perbedaan dari metode kuantitatif dan kualitatif. Dari semua pembahasan atau pelaporan, kita sudah melewati 2 tahap. Yang pertama, yang ketiga, saat menyajikan riset, kita harus seperti yang dosen kita tanyakan pada saat ujian. Jawaban harus sesuai dengan yang ditanyakan dan jawaban harus memuaskan. Artinya, harus dibedakan hakikat masalah dengan hasil laporan dari dokumen. Di sini kita akan melihat perbedaan dari metode kuantitatif dan kualitatif. Dari semua pembahasan atau pelaporan, kita sudah melewati 2 tahap. Yang pertama, counting data. Yang kedua, reducing data. Artinya, kita akan menyeleksi data-data mana yang mempunyai keterkaitan dan lebih dekat dari pertanyaan penelitian. Setelah itu, kita juga harus memperhatikan bahwa penelitian ini mempunyai nilai yang signifikan atau nilai lebih untuk orang yang membaca atau yang melihatnya. Setelah itu, sebagai peneliti, kita harus mampu memposisikan diri sebagai pelapor untuk melaporkan hasil riset atau penelitian kita
Dari situ kita akan mengoreksi data kita dan kita mampu menyampaikan data-data kita dengan apa adanya. Setelah kita masuk dalam pembahasan, kita juga harus memperhatikan bahwa penelitian ini mempunyai nilai signifikan atau nilai tambah untuk orang yang membaca atau yang melihatnya. Setelah ini, sebagai peneliti harus mampu memposisikan diri sebagai pelapor yang melaporkan hasil riset atau penelitian kita. Dari situ, kita akan mengoreksi data kita dan kita mampu menyampaikan data-data kita dengan benar dan apa adanya. Kita masuk dalam pembahasan. Dalam pembahasan ini, kita akan menemukan banyak hal menarik dalam konteks pembahasan. Kita harus mampu menyampaikan argumentasi dari diri kita terhadap apa yang dilaporkan. Setelah itu, kita akan diarahkan untuk membuat data-data yang bersifat tidak penting. Dari sini, kita akan mengelola dan mendapatkan informasi yang penting untuk kita masukkan dalam laporan. Dalam mengolah data-data yang sudah kita temukan, kita membutuhkan diskusi, namun bukan diskusi biasa. Ini sangat berfungsi untuk menetapkan data kita ke dalam dekonstruksi yang lebih luas dengan hasil. Kita sebagai mahasiswa seringkali juga mendapatkan tugas dari guru atau dosen untuk mengerjakan sebuah karya tulis ilmiah. Dalam karya ini atau pembuatan paragraf, kita harus memahami 5 unsur dalamnya. Unsur yang pertama, kalimat utama atau topik, yang berfungsi untuk menyampaikan informasi melalui bentuk pertanyaan atau pernyataan. Yang kedua, dibutuhkan kalimat perjelas mayor, yang berfungsi untuk memberikan rincian-rincian kepada pembaca terkait gagasan utama. Yang ketiga, kalimat perjelas minor. Kalimat ini kedudukannya lebih di atas kalimat perjelas mayor, yang berfungsi untuk memperluas pemahaman kita terkait penjelasan kita dalam kalimat utama. Yang keempat, kalimat penegas, yang berfungsi untuk menegaskan 3 unsur tersebut, untuk menyampaikan kesimpulan dari ketiga unsur tersebut. Yang kelima, kalimat transisi, yang berfungsi untuk menyampaikan informasi bahwa kita akan mengalihkan pembahasan pada topik lain. Dari kelima unsur ini, dengan saling membantu akan diberikan penjelasan tentang topik dan tema yang akan kita jelaskan. Dari kelima unsur ini, dengan saling membantu, akan memberikan penjelasan tentang topik atau tema yang akan dijelaskan. Kita masuk dalam kajian teori. Kajian teori adalah ilmu yang mengajarkan sebuah teori atau pendapat yang didasarkan pada peneliti sebagai sebuah ringkasan atau rangkuman dari sebuah buku yang akan berkaitan dengan tema. Kita masuk dalam fungsi kajian teori dalam penelitian teologi. Yang pertama, instrumen untuk memahami realitas sosial yang ada atau yang ingin diperjelas. Yang kedua, fungsi teori untuk melakukan prediksi, dalam artian bahwa dapat memprediksi masa depan dengan ruang lingkup teologi yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video saya yang pertama ini. Semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih dan shalom.